Disebut sekitar 2.700. Seluruh kolam itu 6 hektar. 6 hektar, seluruh kolam 6 hektar. Ini di pintu dari penempatan pipa inletnya. Lalu ini outlet. Nah, bisa dilihat keterangannya tadi, panjangnya sendiri di sini ada, terlalu kecil tulisannya. 250 meter. Pagi teman-teman, sekarang sekitar jam 9 lebih seperempat. Kita mau adakan jalan-jalan lagi ke Lombok Utara, tapi tepatnya ya, nggak lagi di apa namanya tempatnya kemarin, nggak lagi ke Desert Point. Tujuannya sih lebih ke trying spot fishing juga, tapi sekaligus kita penasaran nih, ada satu makam yang entah dikeramatkan atau tidak, tapi jadi ikon di satu wilayah di Lombok Utara. Kabarnya di desa Genggelang, wilayah dekat pemandian arah Tirta Gangga, bukan Gangganya. Kalau Gangga lebih jauh, Tirta Gangga lebih sedikit dekat wilayah Tanjung. Nah, kalau terkait tempat, mungkin kita nggak mengarah ke pesisir, kita ambil jalur tengah. Oke, lanjut. Nah bro, ini kita sudah masuk desa Sandik ya, mau ke arah Gunung Sari. Jadi bisa dilihat rame jalannya, karena memang ini hari Minggu, jadi memang ada momen-momen orang pelesiran ya. Kita menghindari aja dulu jalan ini untuk ke arah pinggiran, masuk desa. Ayo, kita ikutin, sama aja deh, rame juga. Sekedar informasi, ini kita masuk di wilayah Puncang ya. Ini terkenal warung nasi Puncang di kiri barusan. Lagi di depan sini ada satu kawasan apa ya, Highland lah, wilayah ketinggian di sebelah kiri. Kalau sekedar mau jalan-jalan ringkas, cari suasana pepohonan gitu, maksudnya wilayah ketinggian, pemandangan kota Mataram dari wilayah ketinggian. Nah di kawasan ini kita sudah ke sana sih, cuman lupa namanya. Di kaki langit atau apa gitu namanya. Ini sebelah kanan sih. Desa-desa apa namanya itu. Oke, selebihnya kita masih nyusurin jalan ini sih, kita ngasih jalur tembus nanti tembus ke wilayah Sidemen. Nah ini orang-orang yang kiri ini, yang ke wilayah desa-desa yang di atas. Kita tetap sini, arah sesuai tujuan. TPU Putri Tunjung Kayangan. Banyak nama yang sama ya. Nah, kita sebagian lembus ke kanan tadi, itu sudah dekat jalur aspal utama. Tapi kita nikmati pemandangan dulu. View-view sawah rata-rata sudah panen ya. Hilang nuansa hijau. Oke, nyantai-nyantai aja dulu. Nanti baru tiba di jalan besar kita gaskan. Anginnya ini.
jalannya masih liuk-liuk ya, jalan-jalan kecil. Sudah sekitar masuk wilayah Sleman. Ntar baru jalan besar tembus langsung di jembatan depan. Masih pemukiman. Ini sudah beda nama dusun. Ini ya, Desa Greneng itu, Dusun Eyat Greneng. Ini pintu apa namanya, di sini ada bendungan kecil sini. Saluran air, nah itu. Apa namanya? Dam lah. Embung orang sini bilang. Pasar keliling. Oke, masih kita tiba di jalan utama ya. Dari Mataram ke arah Lombok Utara. Ya, ini saatnya kita ngegas. Oke, kita ini tiba di Pusukpas di bagian atas, perbatasan dari Lombok Barat. Ini sudah gerbang Lombok Utara ya. Pusukpas ini ketinggian puncaknya dari aspal. Jadi kalau pemandangan ke depan sini, di sini sightseeingnya ada ke arah 3 Gili. Sementara untuk Pusukpas sendiri ya ini hiburannya kalau kita mau. Nih kaum monyet kecil-kecil ini. Oke, perjalanannya masih jauh. Nah. Oke, pemandangannya ya hijau serba pohon. Nah, aspal jalan liuk-liuk. Ini kondisi mesin kita dalam kondisi mati ya. Kita nyalakan karena turunan. Belakang pasukan ya, 1. Nyantai saja, nyantai turunan. Mati. Penjor. Nyat. Ini ya turunan apa ini, Jurang Malang. Yang paling sering ada kecelakaan mobil 14. Mungkin jalan turun tapi mas. Nah, jadi begini bedanya bro. Kalau kita lewat jalur tengah perbukitan alur Pusuk, sejuk, pemandangannya enak ya. Kita lewat pantai ya seperti ini, biasa aja, biasanya pantai. Tempatnya masih panas. Kalau kawasan ini adem, manyus kita. Ya, kanopinya nutup sepanjang jalan ini, jadi celah-celah mataharinya sih sedikit. Jadi enak di sini. Ada suara apapun, bentar ya lihat ya. Mantap. Jalan-jalan hari Minggu, weekend. Jalur ini mengingatkan kita kalau di Sumbawa itu seperti jalan ke arah Lunyuk ya. Tapi Lunyuk dalam kondisi pada masa musim hujan. Kalau ke sana musim kering ya, kan? Semua pemandangannya
kalau pada saat musim penghujan masuk di kawasan hutannya yang aspal ini seperti ini mirip kurang lebih. Balik lagi nih. Kerja. Masih meluncur. Meluncur jauh. Ini banyak pekerja pembersihan, sepertinya sih ini apa ya, pekerja borongan itu yang rame-rame untuk melibatkan warga banyak di beberapa dusun gitu ya, dikumpulin. Karena kalau enggak ya tanamannya gondrong tutup jalan nanti ini wilayah sekitar pinggirannya. Oke, sebentar lagi sudah sampai dataran rendahnya di dusun apa namanya? Dusunnya ini Kekait namanya yang di bawah ini. Desa Terkait. Yuk kita matiin ya. Ini sekitar mana ini Penggale. Sebentar lagi ini pom bensin ya. Kita mau nyobain nambah angin sedikit. Kayaknya rame nih, situasi apa ya? Hidup macam apa ini? Ya, orang plesir memang. Sebentar, pom bensinnya di mana? Nah, kita baru masuk ke pom bensin cari angin gratis ya. Tapi ternyata alatnya nggak ada, bro. Tulisannya tok, kabel-kabelnya nggak ada. Ya bentar kita nyari di depan ya. Sembari cari ini, kita mau nyari nasi bungkus dulu di perempatan Pemenang yang kemarin kita sudah coba. Sambal hijaunya mantap. Yo. Ini ya, sudah tiba di Pemenang Barat. Nanti sebentar lagi kanan itu apa ini? Apa gitu? Aduh, leletnya luar biasa. Kita ke arah kiri tetap Pemenang Tanjung Tebangu. Nah kayaknya nanti jalur-jalur Tebangu ini yang kita akan tempuh dari sekitar Tanjung sana, nanti bisa tembus ke sini. Kita mau cari makam yang tengah jalan itu ya, yang di tengah aspal. Dia membelah jalur aspal satu makam aja. Oke, ini Pemenang. Nah ini di sini kemarin sebentar nasi, loh tutup dia tuh. Ini dia tutup dia. Di sini kemarin tutup dia, kayaknya cuma pagi aja. Kita cari yang lain. Ini mampir dulu beli nasi bekal. Ini anak-anak kemana? Tiba di Pasar Tanjung. Ntar lagi di pusat keramaian pemerintah, di pusat pemerintahannya ya. Kalau jalur sebelah kanan itu kalau kita mau nyari sate Tanjung. Oke, kita di jalan lurus ya, Langgarsari, masih jalur dari Tanjung menuju ke Bayan. Ntar ada pom bensin, kita mau lihat dulu apa ada tempat nambah angin.
ternyata cuman persyaratannya aja. Air radiator isi bana, cuman keran, nggak punya fasilitas dia. Kita bablas. Oh, pomnya nih kayak gini nih, ATM, pusat, solar, kurang memadai kayaknya fasilitasnya ini. Ya, suasananya padi-padi menguning, jadi jelang orang-orang panen. Oke, sudah tiba di Kayangan. Jadi lokasi dari tambak yang kita survei seperti sudah. Nah, agak sedikit ke timur kita akan ketemu lokasi Amor-Amor, spot fishing yang kita penasaran ini. Bentar ya, mati dulu. Oke, kita sudah tiba di Amor-Amor nih. Ini tempatnya kalau di depan itu Desa Gumantar. Kita iseng aja lihat ada akses kira-kira ke pantai, kita masukin. Mudah-mudahan ini mengarah yang, karena perhitungannya sebelah kiri adalah tambak udang. Jalannya. Oh, pelabuhannya. Nah, kita penasaran ini, kita di sebelah mana? Belum jelas nih. Coba lihat dulu. Jalannya kecil-kecil. Mana ini spot untuk mancing? Oh, ini. Nuh kan motor tok itu. Mau pemancing ini di sini nih. Ini ya model jalannya, kita mau lihat dulu. Nah, ini sudah di pantai Amor-Amor. Sebenarnya sih bikin penasaran begini, karena sebagian pemancing UL itu bilangnya di sini spot yang gacor ya. Ada beberapa kali muncul di komunitas pancing Lombok, tapi spotnya ini disembunyiin. Kita akan buktikan apakah karang dangkalnya memang ada, karena selama dari kita survei di dua spot ujung yang di Kayangan sana sama yang di belakang sini terakhir seminggu lalu, nggak ada karang dangkal. Jadi apa yang ada ini? Ntar kita lihat. Nah, ini ya kita mau pastikan, karena konon pintu dari air tambak itu ada di sini nih. Ntar lihat dulu. Oke, bisa dilihat ini belakang tambak, saluran ipal, pembuangan outlet. Nah, baru turun ke bawah sini. Nih. Jalannya sih nggak terlalu jauh ya dari spot pantai di Amor-Amor tadi ke sini. Sekitar 300, 400 atau 500 lah. Dan ternyata betul setelah kita lihat dari tempat ketinggian tadi, di spot depan situ memang ada dangkalan-dangkalan terumbu.
Dan kemungkinan itu yang dijadikan sasaran dari teman-teman kelompok UL di sini. Tapi batangan tok semua di sana. Kita bawa nyonya ini. Tapi gak apa-apa, sambil nyoba di sini nanti kira kurang lebih. Sementara kita makan-makan dulu. Makan siang ya. Lapar juga. Yuk. Nih lihat menu nasi bungkusnya. 6.000 yang kita beli tadi di desa Sokong. Masih di wilayah Tanjung sana ya. 6.000-an. Ya beberapa cemilan kecil juga disediakan. Cuman ya gitu, mungkin karena masih suasana Idul Adha, beberapa warung kayaknya yang biasa kita tuju itu tutup deh ya. Karena ini masih hari kedua setelah Jumat kemarin Idul Adha, Sabtu, nah ini Minggu. Tapi juga banyak orang-orang liburan. Dan tidak mengurangi keinginan para angler ini datang kunjung tempat-tempat ini. Bentar ya. Ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk melakukan aksi mancing dengan teknik apa itu namanya, ultralight ya. Ya mau nggak mau karena kita belum tahu pasti di mana posisinya, ya saya nyoba aja langsung di sekitar pesisir depan ini, mondar mandir. Ya nasibnya sudah kayak setrika, sana ke timur ke barat, sambarannya minim, nggak seperti yang diduga. Tapi ya bisa jadi itu karena faktor air juga bisa beda di hari-hari itu, pasang surutnya, momennya seperti apa, dan titik spotnya sendiri harus paham gitu. Dan seperti yang terlihat ini adalah serombongan dari pemancing yang sudah mulai balik ya. Kemungkinan mereka lebih awal datang ke sini. Jadi sepertinya sih di posisi sebelah barat titiknya, bukan di depan ini. Karena memang tadi pun saya disarankan coba aja langsung di depan sekitar, karena nggak bisa jauh nih dari ninggalin nyonya. Nih teman-teman, jalan ini ya, di sepanjang ini pantai tebingan begini, nggak tahu sih apakah kita kesiangan atau jadwalnya bagaimana, belum tahu. Dan kami pun bergeser menuju ke arah lebih barat ya, karena memang dari tadi sudah kita perhatikan, kita menemukan posisi outlet dari air ini yang sebenarnya, ini pembuangan airnya di sebelah barat, dan terlihat masih ini bergerak lancar airnya. Nah, sepertinya yang disebut sebagian orang, para pemancing, yang di depan ini disebut sebagai areal karang dangkal. Padahal sebenarnya perbedaan dari nuansa beda warna air itu adalah sebab dari pembuangan air limbah ini yang jadi sedikit lebih keruh gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada juga posisi karang-karang di situ. Yang jelas hanya ada pasiran saja. Kalaupun ada pecahan karang ya, atau yang disebut rubble. Dan untuk sementara saya menggunakan teknik UL dengan metode umpan ini apa ya, Carolina, tanpa mengganti umpan-umpan yang lain karena mau melihat responnya dulu. Oke teman-teman, jadi spot ini kita bisa telusuri karena memang ada satu ini ya, gerojokan air dari pembuangan pipa outlet tambak yang ada di belakang ini. Pemiliknya Pak Cuy Putra, kalau yang kenal epicentrum, nah itu yang epicentrum Lombok ya. Nah, tambak di belakang ini aman dia, karena di sebelahnya di situ ada kantor Brimob juga. Ini ya, keren tempatnya nih. Nih. Gerojokan airnya nih. Dan semakin menjelang siang, saya pikir spot ini akan
lambat laun sepi pengunjung gitu ya, atau terutama kunjungan pemancing. Ternyata enggak, malah berbondong-bondong nih yang datang, tapi ya dipenuhi oleh komunitas para tegekers dengan lonjoran-joran sekitar 5-6 meter dan umpannya rata-rata menggunakan kapang. Jadi ya memang harus ditahu dulu tipikal-tipikal pantainya dan pakannya, baru kita bisa cari peluang ikan targetnya seperti apa. Dan ini saat kita sudah balik lagi ke posisi ke arah timur, lokasi kita parkir motor ya. Tapi ya sepanjang perjalanan pesisir kita juga tetap nyoba Carolinaan. Tapi ya tetap responnya sangat minim. Ada tapi nggak disambar, cuma disendul aja umpannya. Aduh. Non sambaran. Teman-teman, kok gelap ya? Gini, kita testimoni tempat ini ya, karena ini baru tumben kita kesini ya, belum tahu selahnya ya. Tadi karena hanya nyoba dengan UL dengan teknik Carolina. Sementara kalau lihat-lihat teman-teman yang mancing di sini, semua ada sistem tegek, terus pakai umpan tegeknya dengan umpan apa namanya tadi, kapang cacing laut. Selanjutnya ada yang main dasaran, teknik lempar jauh gitu ya. UL-nya sih sebenarnya ada, nah karena memang kesini dulu karena salah satu komporan dari pemain UL yang ada dari Mataram datang ke sini. Cuman tempat ini disembunyikan gitu loh. Nah, cuman gara-gara dia mengupload video kelihatan ada air grojokan, yang itu menandakan memang indikasi dari pipa outlet dari sebuah tambak gitu. Nah, akhirnya kita coba selidiki ke sini lewat peta Google Map dan ketemu termasuk beberapa lokasi yang memang sudah kita sempat kunjungi di sini sebagai bagian dari tambak ya, dari yang ada di Kayangan, PT PBSB Kayangan, termasuk yang ada di depan sini sedikit lupa namanya tapi agak jauh sedikit dari sini. Nah, rata-rata sih pasir di pinggirannya sini pasir gitu ya, pasir hitam. Sementara orang-orang bilang kalau di sini amor-amor ada spot karang dangkalnya katanya. Sejauh ini sih masih skeptis ya, karena tadi ngelihat hijau kita pikir memang ada karang dangkal, tahu-taunya itu hanya genangan dari buangan air tambak yang memang beda warnanya dengan air yang ada di sini. Jadi belum ada sementara ini, nggak apa-apa, kita coba lakukan lagi lain waktu. Sekarang 12:30 lebih 10 menit. Kita sholat dulu, nanti mampir di masjid, baru kita melanjutkan perjalanan menuju ke makam yang di tengah jalan itu. Mudah-mudahan sih ketemu, nggak sulit. Lokasinya di Genggelang. Di mana tadi? Air terjun Tirta Gangga. Bukan Gangga, kalau Gangga masih sekitar sini. Oke, demikian. Kita masih di wilayah panas ini. Pokoknya patokannya ini nih, ada bakso ayam geprek, agen BCA Kamaludin. Jalur evakuasi apa itu sih? Loh, nama SD-nya apa sih? Oh, ya ini. SD Negeri 1 Kayangan. Oh, masih Kayangan ini, Pak. Ini masjid ini. Musola pantai apa? Al-Muhajir. Oke, kita baru saja melewati jembatan Tempos. Tempat orang-orang jadikan apa ya? Selfie Avenue kalau hari Minggu turut ayah ke kota itu. Nah, dia foto-foto dari di sana. Nah, selebihnya ini pantai apa lagi nih? Masih Tempos juga mungkin. Tapi ya ini anggaplah boulevard juga, banyak warung-warung. Ya beberapa kalau sore-sore mau nongkrong sini juga boleh. Mantap tempatnya. Ini seperti ini. Oh, pantainya juga banyak orang-orang mancing tuh. Tapi yang kelas-kelas ini ya, tegek. Oke, kita masih ke depan lagi menuju ke
ke belokan Selenggong, apa namanya? Ini apa nama tempatnya? Lendang Juki atau apa tadi? Ini masih ada perbaikan aspal baru jalannya. Jembatan atau jebolan ini? Lagi jam 1:30 kita istirahat di salah satu masjid ini ya, di tikungan mana ini, tikungan besar sebelum menuju Tanjung. Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita ada di Masjid Nurul Islam Tanah Song, menuntaskan sholat dulu. Nah ternyata genggelang itu di bagian belakang sana ya. Kita akan coba lagi, telusuri lagi. Ya, jalan lagi. Teman-teman, kita sudah memasuki kawasan Gangge Timur. Apa namanya tadi ya? Tiu Pupus lah. Kalau kita spot lokasi pariwisatanya air terjun. Tapi ya tujuan utamanya, oh ini Tatar. Ini ternyata banyak ini perkebunan apa namanya itu? Kurma. Bentar ya, kita belum tahu nih arahnya kemana ini. Oke, lama nggak ke Gangge, perubahannya total ya. Tapi nggak, hampir berapa tahun jadi kita ke sini? 30 tahunan, 20-an lebih. Jalur evakuasi, ayo balik jalur tanah. Oh ini di sini. You have arrived. Kayak tempatnya Miko nih. Begini tempat-tempatnya iya. Oke, balik lagi kita nyusurin ini. Belum pasti jalannya ini. Ke desa yang ada makam di tengah jalan. Teman-teman, ini baru kita di jalur Selelos ya. Nanti ada jalur ke kiri ke Dusun Monggal katanya. Pecahan atas. Kita ikutin aja. Jauh nih. Nah ini Selelos lurus, Gangge Waterfall kanan yang tadi. Jadi kita ambil jalur atas. Ini mungkin ya. Oke, sebelah kiri ini banyakan kebun coklat ya. Kita tadi baru tanya lagi, arahnya masih ke atas jauh. Ini masih kantor desa Genggelang. Oh ya. Soalnya kalau nggak tanya, kita akan bingung nanti arahnya di jalur-jalur, terutama karena prioritas pariwisata air terjun. Kayaknya itu yang bikin mengarahkan ke sana ke sini. Sementara ini jalur Selelos. Apa tadi desanya? Monggal. Nah ini masih kebun-kebun coklat pinggir-pinggir ini. Keren, oi. Tapi mendung-mendung di sini. Semoga sih nggak hujan ya. Terus lanjut. Ada pertigaan, kita kiri. Tuh. Yakin aja, nyasar ya balik, kok susah. Tanjakan arah Monggal. Terus. Biar hujan terjal saja.
habis nih. Kalau enggak kita berteduh. Tapi mudah-mudahan dekat lagi. Mana Monggal? Oke, sudah di atas nih dataran tingginya daerah Monggal. Itu makamnya di belakang. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau mau penasaran silakan. Lokasinya dekat dengan sekolah dasar apa ini tadi? Nih, Sekolah Dasar Negeri 3 Genggelang. Ini makamnya. Oke, ini ya sejauh ini. Jadi tempatnya ada di sebelah sekolah dasar ini. Ini makamnya. Nggak tahu tanpa nama atau gimana. Kita akan foto lebih dekat. Sebentar. Ini ya makam SD-nya. Kalau penasaran nih, ancer-ancernya Sekolah Dasar Negeri 3 Genggelang. Nah, ini lihat ya. Suara ke arah kiri. Nah, ini di turunan apa ini? Oh, yang abu-abu itu. Yo, bagaimana? Mau tanya enggak? Coba kalau susu, tanya aja dulu ya. Kalau itu memang pisang, kita penasaran nih, mau nanya pisang dulu. Di antara kebun-kebun coklat ini. Hah? Oh, bukan. Coba tanya dulu. Pisang hijau. Tanya gitu. Nih, kita penasaran pisang. Uslah tinggal mang pembasahan ini. Warna. Itu ini banyak ini tapi biasa dengan bayar. Oh, nih, dong. Tapi ini doang mata. Tes pisang. Oh, enak sih. Susu. Nih, panen pisang. Nah, seharian tadi kita nahan dari lokasi mancing. Lapar. Bentar. Kalau kita ke kanan jauh. Jadi kita ambil jalur kiri lagi baliknya. Tembusnya ke jalur Tiu Teja tadi. Oke, balik. Pisangnya enak Mas Bro. Karena rata-rata di sini rumah-rumahnya masih luas ya, kebunnya sendiri, jadi bisa nanam hasil panen. Rata-rata coklat, tapi yang lain-lain buah-buahnya banyak. Ada pisang, nangka, duren, kelapa, apokat, macem-macem. Kita lanjut pulang. Nah, untuk alur pulang kita tetap ya memutuskan melalui jalur yang sama, terutama jalur Pusuk. Malas juga mau ngambil jalur pesisir yang terhitung juga akan lebih jauh. Ya, tapi intinya itu saja sih, cari suasana yang teduh saja, karena dari sebelumnya di pesisir kita ngerasain panas, lalu dingin lagi di pegunungan. Nah, ini kita sempatkan mampir ngisi bensin di wilayah Kekait Pemenang Barat. Selanjutnya bablas ke Kota Mataram.
Begitu, semoga ini ya memberi manfaat dalam tayangannya. Kita ketemu dalam kesempatan mendatang. Terima kasih, ketemu di vlog lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Amenan di wilayah Meninting. Nah, kita mau coba-coba dulu cari. Ini ada kebutuhan untuk praktek tanaman untuk anak-anak. Cari apa namanya? Polybag, tanah dan apa tadi itu? Pupuk buatan. Oke, ini kita mengalami macet karena ada orang ini ya, pengantaran jenazah ke taman makam apa itu namanya, Bintaro. Nah, kebetulan juga jalurnya dekat dengan taman-taman ini yang jual-jual usaha bunga itu. Kebetulan ngobrol, kenal orangnya orang Malang, ngobrol panjang, ya sudah, tanahnya nggak jadi beli, malah dikasih gratis. Ya itulah namanya silaturahmi. Jadi ada aja. Sekarang kita ini daerah apa namanya ini, di pertigaan Kebun Roe, macet lagi nih. Aduh, udah berani lari ngebut, banyak ini.